Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu semuanya. Mohon maaf kami mengganggu waktunya sebentar sambil menunggu panggilan antrian oleh dokter. Perkenalkan, saya Siska dari tim promosi kesehatan rumah sakit PKRS. Hari ini kami ingin memberikan sedikit informasi kesehatan, di mana pada awal Februari kemarin itu kita memperingati Hari Kanker Sedunia. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kanker payudara. Karena di sini banyak ya ibu-ibu, mbak-mbak mungkin yang sedang menunggu panggilan antrian oleh dokter, bisa sambil menyimak ya. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya dengan penyakit kanker, terutama kanker payudara, kanker yang diderita oleh banyak perempuan. Mungkin bagaimana tanggapannya mengenai kanker payudara ini? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu mengenai kanker payudara? Penyakit yang apa sih Bapak Ibu? Ya, mematikan, menyeramkan, mengerikan, terus apa lagi? Banyak ya? Ya, dan kita ketahui bahwa penyakit kanker payudara ini ternyata penyakit yang banyak diderita oleh perempuan ya, atau wanita. Didapat data menyebutkan bahwa setiap tahunnya ada 400.000 kasus baru di Indonesia. Dan dari jumlah tersebut itu adalah jumlah tertinggi. Kanker payudara ini tinggi dibandingkan jenis kanker lainnya. Dan dalam 1 tahun 22.000 perempuan itu meninggal akibat kanker payudara Bapak Ibu. Jadi kalau di rata-rata 1 hari itu ada 60 kematian. Jadi perempuan meninggal setiap harinya sebanyak 60 kasus. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak ya. Ya itu makanya kenapa disebut dengan penyakit yang mengerikan, mematikan. Kenapa kok angkanya begitu tinggi Bapak Ibu? Karena ternyata banyak penderita yang datang ketika penyakitnya itu sudah stadium lanjut atau stadium akhir. Jadi angka kesembuhannya juga, peluang untuk sembuhnya itu menjadi lebih kecil. Benar nggak? Benar. Nah, kita sekarang pengen tahu nih, penyebab dari kanker payudara itu apa? Kemudian faktor resikonya apa? Tanda dan gejala yang bisa kita waspada itu apa? Cara deteksi dininya yang bisa dimulai dengan hal-hal yang ringan di rumah, kemudian cara mencegahnya juga bagaimana, agar tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk membantu kita semua memahami, kemudian juga mencegah dan juga mendeteksi penyakit kanker payudara ini tidak berkembang lebih serius lagi. Nah, bersama dengan saya sudah ada Dr. Afriliandrif, SPB, spesialis bedah RSUD Merah Putih. Kita ingin mendengar penjelasan lebih jelasnya apa ya Bapak Ibu? Disimak, monggo kepada Dr. Andrif, spesialis bedah, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, gimana kabar hari ini? Mendung ya? Ya ini memang cuaca yang memang tidak bersahabat, kadang hujan deras, kadang panas, itu memang menyebabkan imun kita jadi turun. Jadi ketika ada virus, sebenarnya virus flu, virus batuk itu sebenarnya ada, nggak hilang dia sebenarnya. Cuma kalau kita dalam keadaan imun yang baik, biasanya kita nggak kena, nggak sakit. Tapi ketika imun kita lagi turun, ya gampang banget begitu virus nyerang kita langsung bisa sakit flu. Oke. Tadi Mbak Siska sudah membuka sedikit tentang kanker payudara. Ibu-ibu kira-kira takut nggak sama kanker payudara? Takut. Tapi sebaiknya kita tidak usah takut. Yang kita harus menghadapi itu sebagai wanita, dan kita harus aware. Artinya apa? Kita harus peduli pada badan kita sendiri, karena yang tahu awalnya ada benjolan atau enggak adalah kita sendiri gitu. Jadi kita harus dari awal
mungkin sejak usia pubertas, jadi misalnya ibu punya anak gitu ya, dia udah mulai mens. Nah saat itulah ibu harus mulai mengajari anak ibu untuk memeriksa payudaranya sendiri. Oke, kita mulai nggih. Apa itu kanker payudara? Kanker adalah pertumbuhan sel atau jaringan yang tidak terkendali, terus tumbuh, tidak dapat mati dan dapat menyebar ke jaringan sekitarnya. Jadi misalnya ibu merasa, ini karena kita fokusnya ke payudara ya. Jadi misalnya kalau bapak jarang ya, kalau ibu-ibu merasa ada benjolan di payudaranya, kemudian benjolannya itu cepat besar, itu sedini mungkin harus segera diperiksakan ke dokter ya. Jangan ke tukang pijet, jangan ke alternatif, karena kalau tidak segera ditangani nanti bisa menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi begitu ada benjolan, aduh aku ada benjolan, segera periksa ke puskesmas. Nanti di puskesmas akan ketemu sama dokter umum, kemudian Bu Bidan. Kalau memang sekiranya sama dokter umum atau Bu Bidan nanti dicurigai untuk sebuah tumor, nanti biasanya akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi kanker payudara itu merupakan peringkat 1 ya. Jadi dia dari semua kanker yang ada di dunia ini, kanker payudara itu rankingnya ranking 1 sebanyak 18,6%. Nah, di Indonesia dari 100.000 orang, jadi misalnya di sebuah kecamatan itu ada 300 penduduk, itu berarti ada 36 orang yang kena kanker payudara. Jadi perbandingannya adalah seperti itu. Jadi ibu-ibu yang merasa ada benjolan di payudaranya tidak usah berkecil hati ya, karena memang kejadiannya banyak dan kemudian itu juga belum tentu pasti ganas gitu nggih. Jadi ini adalah agak saru sedikit, nggak apa-apa ya Bapak, nggak apa-apa ya. Ya, jadi ini adalah anatomi payudara, perempuan dan laki-laki sama punya. Cuma kalau perempuan karena dia menyusui, kemudian ada kelenjar susunya, jadi ukurannya bisa lebih besar daripada punya bapak-bapak gitu. Semuanya tuh ditutupi kulit. Nah, kapan payudara mulai terbentuk gitu? Payudara mulai terbentuk itu ketika wanita memasuki masa pubertas. Masa pubertas itu adalah masa-masa dia hampir mengalami menstruasi. Jadi misalnya menstruasinya 13 tahun, itu umur 11 tahunan gitu dia sudah mulai kelihatan tumbuh payudara. Jadi misalnya ibu punya anak usia 7 tahun atau 8 tahun kok payudaranya sudah mulai tumbuh, itu berarti dia akan sebentar lagi akan mengalami menstruasi gitu itu. Kemudian setelah menstruasi, pembesaran pembuluh darah akan tambah besar, jaringan susu juga akan tambah besar, apalagi nanti setelah hamil dan menyusui. Makanya ibu-ibu kemarin waktu hamil ukuran beranya nambah nggak Bu? Nambah kan? Nah itu karena jaringan payudaranya kita keisi sama kelenjar susu yang nantinya ketika anaknya lahir kita bisa menyusui anak kita gitu ya. Itu adalah hal yang wajar. Jadi kok tambah besar? Ya betul, itu pada masa kehamilan akan tambah besar, apalagi ketika menyusui. Nah nanti setelah saya bisa menyusui, beberapa tahun kemudian akan terjadi yang namanya menopause. Jadi kira-kira usia 45 tahun itu biasanya perempuan sudah mulai menstruasinya tidak teratur, kemudian badan kerasa nggak enak, pegel-pegel, sering ngerasa panas. Itu adalah awal-awal tanda menopause. Jadi menopause itu hormon-hormon wanita di tempat kita sudah mulai berkurang, jadi nanti akan lambat laun menstruasinya akan berhenti gitu. Apa faktor risiko terjadinya kanker payudara? Yang pertama adalah kebanyakan adalah wanita, kemudian usianya lebih dari 50 tahun. Tapi sebenarnya sekarang tidak seperti itu. Dengan gaya hidup, kemudian makanan,
sekarang usia untuk kanker payudara sudah mulai maju. Kalau dulu memang lebih dari 50 tahun, kalau sekarang saya sudah sering mendapati ibu-ibu atau remaja di usia 25, 30 itu sudah mulai ada yang kena kanker payudara gitu. Kemudian riwayat keluarga gimana? Jadi ketika di keluarga ibu, keluarga bapak ada yang menderita tumor payudara, itu kemungkinannya untuk keluarga yang perempuan kena itu lebih besar. Jadi misalnya ibu punya tante dulu ada tumor payudara, itu kemungkinannya akan misalnya adiknya ibu kandung, kakaknya ibu kandung. Kemudian riwayat penyakit payudara sebelumnya. Jadi misalnya waktu muda umur 11-12 tahun pernah kena tumor jinak payudara. Nah, itu kemungkinan untuk terjadinya payudara lebih besar. Kemudian menstruasi dini. Jadi mens yang usianya kurang dari 12 tahun biasanya kemungkinan untuk terjadinya tumor payudara lebih besar. Kenapa? Ada yang tahu? Karena hormonnya dia itu berarti tinggi. Karena harusnya awal-awal umur 12 tahun belum menstruasi, dia udah menstruasi. Karena apa? Hormon kewanitaannya, progesteron, estrogen itu besar, banyak gitu. Kemudian gaya hidup. Jadi ibu-ibu yang suka makanan yang UPF itu ultra processed food. Jadi makanan yang udah diawetkan. Jadi misal kayak sarden, kalengan, kemudian nugget yang sudah diawetkan, sosis gitu. Terus suka yang ayam-ayam tapi yang dia sudah ada pengawetnya. Jadi apakah itu kita tidak boleh makan? Boleh ibu-ibu, bapak, tapi dibatasin. Jadi jangan tiap hari makan itu aja gitu. Masih lebih sehat lodeh bayung, ya kan Bu? Terus lodeh terong itu sehat karena itu sayurannya fresh, kemudian tidak ada pengawetnya. Apakah micin boleh? Boleh. Micin tidak terbukti menyebabkan kanker. Cuma ya dibatasin gitu. Jangan pernah lihat nggak sih orang jualan gitu micinnya banyak banget satu bungkus. Nah itu terlalu banyak gitu. Kalau micin dibatasin, misalnya kita masak 1 sendok teh itu cukup. Atau kalau mau yang alami, karena saya suka masak ya, jadi biasanya saya malah pakai kayak tempe semangit gitu ya, kemudian rese gitu, itu jauh lebih sehat karena tempe semangit itu di situ ada fermentasinya tempe, ada raginya, ada jamurnya. Nah itu yang bisa menyebabkan kita lebih sehat, jadi pencernaan kita lebih baik gitu. Kan sekarang lagi musim tuh ya nanas, probiotik nanas, terus dikasih kolang-kaling, itu pernah lihat nggak Bu? Nanas ya, seperti itu. Kemudian tidak memiliki anak. Kenapa tidak memiliki anak bisa lebih cenderung terjadi kanker payudara? Karena ketika tidak memiliki anak, hormon-hormon yang progesteron, estrogen itu tidak dikeluarkan. Jadi dia terpendam di dalam. Kemudian tidak menyusui. Kemudian obesitas, konsumsi alkohol. Jadi kalau ibu-ibu kalau di Magelang ini jarang ya yang wanita konsumsi alkohol gitu. Tapi kalau kita di kota besar itu sering kan anak remaja-remaja itu udah clubbing. Nih Mbak Siska suka jedek-jedek di kamar. Nah itu kalau yang di kota-kota besar itu wanita-wanita dari usia SMA itu banyak banget yang suka clubbing gitu. Apa gejalanya? Pernah dengar belum? Apa aja gejalanya? Ibu, Bapak, gejala tumor payudara apa? Pak baju hijau, siapa namanya? Nah, Ibu yang pakai sweater garis-garis, pernah dengar nggak? Salah satu gejala tumor payudara itu apa gejala awal? Terus? Nyeri. Ya, lalu? Ya, jadi benar ya.
Jadi ketika stadium awal itu biasanya benjolannya malah mungkin kita tidak sadar gitu, nggak teraba gitu. Nanti kalau sudah stadium lanjut biasanya ibu-ibu baru sadar, dokter saya kalau pas menstruasi kok nyeri terus pas diraba ada benjolannya, seperti itu. Nah biasanya kalau yang sudah terlambat itu nanti putingnya tuh melesak ke dalam, terus keluar cairan dari puting, terus kulitnya biasanya jadi berkerut-kerut kayak kulit jeruk yang udah layu. Nah itu biasanya udah stadium lanjut. Jadi ibu-ibu sebelum itu kejadian, begitu ada benjolan walaupun kecil, sekecil biji kedelai, harus segera diperiksakan gitu nggih. Nah nih, ini adalah lampunya mana? Belakang dok, dipencet. Nah, Ini. Nah, ini adalah kanker payudara yang Oke. Ini adalah kanker payudara yang sudah stadium lanjut. Jadi ini putingnya sudah masuk, sudah ada koreng di sini. Ini kulitnya ketarik, jadi udah dekok. Kemudian ini kulitnya sudah terjadi inflamasi kemerahan. Nah, ini maksud saya yang kulitnya dekok kayak jeruk yang sudah layu. Kalau sudah seperti ini sudah stadium lanjut, sudah terlambat. Apakah bisa diobatin? Bisa. Tapi ini tidak bisa langsung diambil. Jadi nanti pasti akan di kemoterapi dulu, di terapi hormon dulu biar ini bisa mengecil. Ketika ini sudah bisa mengecil baru bisa diambil. Karena kalau seperti ini nanti akan kemana-mana. Seperti itu ya. Nah, apakah laki-laki bisa? Bisa. Ini laki-laki, cuma angka kejadiannya lebih kecil daripada yang perempuan. Bagaimana mengetahui secara pasti ini kanker atau bukan? Nanti ketika ada benjolan di payudara, saya akan periksa, kemudian di USG, memang betul ada benjolan, nanti benjolan itu akan diambil, kita ambil. Nah setelah diambil akan diperiksa di patologi anatomi, dikirim ke lab. Di bawah lab nanti akan diperiksa pakai mikroskop, akan ketahuan ini ganas atau yang jelas benjolan sekecil apapun, apa yang harus dilakukan Mbak Siska? Ya, periksa. Nanti setelah periksa kita USG, setelah di USG tentu saja jaringan itu akan kita ambil. Tujuannya diambil apa? Nanti akan dikirim ke lab, diperiksa di bawah mikroskop. Apakah ini ganas atau ini jinak? Kalau ini adalah tumor jinak, berarti pengobatan sudah selesai. Pasien tinggal mengobati gaya hidup, memperbaiki pola hidup sehat, sudah selesai. Tapi kalau ternyata nanti hasilnya adalah ganas, berarti akan ada langkah selanjutnya. Begitu. Kalau nggak diobati, apa yang terjadi? Semakin terlambat ketahui, namanya kanker nanti akan nyebar kemana-mana. Jadi bisa ke ketiak. Jadi tadinya cuma di payudara aja nih dok benjolannya, kok lama-lama ke ketiak gitu. Nanti bisa ke paru-paru, bisa ke liver, bisa ke otak. Jadi ibu-ibu gak usah takut ya. Begitu ada benjolan segera periksakan. Kalau memang ada indikasi itu tumor akan diambil. Kalau misalnya itu jinak, berarti ibu sudah bisa bernafas lega, oh sudah keambil jinak. Kalau itu ternyata ganas, semakin awal diketahui, prognosisnya akan semakin baik, gitu. Dari awal sudah diambil, lukanya akan semakin kecil, kemudian resikonya juga semakin kecil. Untuk saat ini pengobatan kanker payudara sudah canggih, jadi nggak usah khawatir. Banyak pasien yang bisa bertahan hidup 20 tahun, 30 tahun gitu. Jadi seperti orang yang normal. Karena memang terapi di kanker payudara sekarang sudah bagus banget. Jadi nggak usah takut nih.
takutlah kalau ketika itu sudah terlambat gitu. Jadi jangan sekali-kali ada tumor di payudara, benjolan di payudara justru dipijat. Khawatirnya kalau itu malah pecah kemana-mana. Oke. Yang kedua, jangan ke alternatif ditusuk-tusuk atau dimain-main. Kalau memang sudah ada benjolan di payudara, berarti ya memang harus dilakukan tindakan gitu. Apakah operasinya sakit? Enggak, operasinya nggak sakit. Nanti jenengan semua dalam kondisi yang nyaman, artinya ditidurkan, dilakukan tindakan, nanti bangun-bangun udah selesai, jadi nggak usah takut. Bagaimana pencegahannya? Tadi sudah saya jelaskan dari awal menstruasi pertama, mungkin kita memang harus sudah melakukan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Nah, caranya gimana? Nah, nanti ibu-ibu kalau pas habis mens di rumah di depan kaca itu angkat tangannya dua, kemudian letakkan tangan di pinggang. Setelah itu payudaranya diperiksa sendiri pakai tangan kanan dan tangan kiri gitu. Jadi caranya adalah nih, jadi payudaranya kita raba dari tangan, pakai tangan kanan, kalau di payudara kiri pakai tangan kiri, kalau di payudara kanan. Jadi ini kita raba di pelan-pelan gitu dengan bentuk seperti ini. Nah nih di payudara gitu. Setelah naik turun seperti ini, kemudian yang kedua diperiksa secara memutar dari puting keluar. Setelah itu diurut tekan payudaranya. Kita lihat dari puting keluar cairan atau enggak. Nah setelah itu, karena kadang posisi berdiri atau duduk nggak keraba, ganti posisi jadi posisi berbaring. Posisi berbaring lakukan seperti ini lagi. Jadi naik turun, kemudian habis itu putar. Setelah itu keluarkan dari putingnya. Boleh minta tolong sama bapak? Boleh. Karena ada beberapa kasus yang nemuin malah suaminya gitu. Jadi ini nggak saru tapi emang bener, boleh kok. Bapak-bapak boleh bantu ya pak? Pak, apakah bapak keberatan membantu? Keberatan bapak? Enggak ya? Nah seperti ini. Nah ini adalah untuk inspeksi. Inspeksi itu untuk melihat di kaca gitu, dilihat apakah ada yang memerah, ada yang berkerut, ada yang jelipet kayak tadi gambarnya. Nah bila ibu-ibu atau bapak menemukan ada benjolan di payudara, segera dibawa ke petugas medis gitu. Kalau pakai BPJS berarti harus ke puskesmas dulu. Nanti di puskesmas ketemu sama Bu Bidan atau ketemu sama dokter. Nanti kalau memang terbukti ada benjolan, biasanya nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Nanti datang ke rumah sakit, nanti prosedurnya biasanya saya periksa dulu. Kalau memang ada kecurigaan, nanti saya buatkan pengantar untuk USG gitu ya. Lagi pencet sekali lagi. Nah, terakhir ya. Nih, jadi tadi yang saya bilang, kalau memang ada curiga ke tumor payudara, nanti akan saya USG dulu. Kalau USG sudah ketemu, sampun. Tapi kalau nanti dari USG kok tidak terdeteksi, padahal payudara terasa nyeri, nanti saya akan ini ke mamogram. Mamogram tuh di ronsen payudaranya gitu. Nah ini sebaiknya walaupun ibu-ibu tidak merasa ada benjolan, tapi kalau usianya sudah 40 tahun tetap dilakukan screening pakai USG sama pakai mamografi, karena kadang-kadang kita tidak menyadari. Jadi kalau benjolannya kecil banget kan nggak kesentuh, kita kadang nggak tahu. Nah bisa ketahuan ketika di USG. Makanya begitu jenengan semuanya, ibu ada yang usianya udah 40 tahun. Nah, saya udah 45 nih. Nah, itu kita harus memeriksakan diri, bilang aja ke puskesmas, Bu, saya mau screening.
saya mau screening untuk kanker payudara. Jadi nanti biar dibuatkan pengantar. Kalau di puskesmas tidak ada USG, nanti biar dirujuk ke rumah sakit, gitu ya. Sudah dok, habis. Nah, jadi mungkin itu sekilas tentang kanker payudara yang bisa saya bagikan ke ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Mungkin ada beberapa pertanyaan, boleh? Mungkin 2 ya, 2 aja, soalnya tuh pasien bedahnya udah pada nunggu. Siapa yang mau bertanya? Monggo, ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Gak usah malu, Bu. Boleh nanya apa aja. Kalau nggak ada, oh monggo. Iya. Selamat pagi. Ibu siapa? Saya Ibu Wahyuni dari Grabak. Ya, oke. Tahun 2012 itu kan saya pernah operasi tumor mamai deksa di bagian payudara sebelah kanan. Apa itu beresiko atau berpotensi tinggi terjangkit menjadi kanker payudara di kemudian hari? Oh ya. Ibu kemarin operasi tahun 2012, hasil PA-nya apa? Hasil PA-nya tumor mamai deksa. Enggak, fibroadenoma, Cina atau enggak? Oh, Cina. Cina, ya. Jadi kalau jenengan sudah pernah ada tumor payudara, kemudian Cina, itu biasanya tumor payudara Cina itu karena kadar hormonnya tinggi antara progesteron sama estrogen. Nah, itu adalah langkah selanjutnya adalah menghindari yang mengandung hormon estrogen progesteron tinggi. Jadi misalnya jenengan KB, itu biasanya tidak boleh KB suntik, tidak boleh KB pil, dan tidak boleh KB susu. Karena apa resikonya? Jenengan sensitif sama hormon itu, gitu. Jadi itu dihindari, gitu. Apakah berpotensi untuk terkena kanker payudara? Makanya jenengan biasanya kalau dengan resiko ada tumor payudara sebelumnya, nanti tiap 10 tahun jenengan USG. Jadi USG untuk screening, gitu. Akan dilihat ada bibit-bibit kesana apa enggak. Tapi biasanya jarang sih. Kalau yang pasien saya yang dulu pernah operasi tumor Cina itu terus jadi kanker tuh sebenarnya kemungkinannya tidak terlalu besar. Asal dibarengi dengan gaya hidup sehat, menghindari hormonal, pola makan seperti itu. Oke, jadi ini sekarang usianya berapa? Nah, berarti nanti minta ke puskesmas untuk dirujuk untuk screening karena udah di atas 40 tahun, gitu ya. Ibu, ada yang mau nanya lagi dari sebelah sini? Gak apa-apa, Bu, nanya aja. Gimana? Ada yang nanya? Gak ada? Nggak ada. Gak ada ya? Bener nih, nanti daripada dipendam sampai rumah Konsultasi galau. gratis. Apa, Bu? Ini kayaknya Ibu mau nanya tapi malu-malu. Gimana, mau nanya apa? Dengan ibu mana ya? Mohon maaf Bu, Ibu. Dengan siapa? Dengan Ibu Apa? Vika. Iya, Bu Vika. Gimana, Bu Vika? Kalau numbuh benjolan itu benjolannya dari mana? Atau di payudara atau bisa sekitar payudara? Semisal ketiak atau mana gitu? Oh, tumor payudara. Iya. Ya. Jadi benjolannya bisa di mana-mana aja, Bu. Bisa di samping payudara, bisa di ketiak, bisa di puting. Jadi makanya ketika ada benjolan, apapun itu benjolannya diperiksakan. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan namanya USG itu untuk menentukan itu benjolannya apa. Karena benjolan macam-macam, bisa isinya abses, bisa isinya abses itu isinya nanah, jadi wudun lah, orang Jawa bilang wudun. Terus bisa juga pembesaran kelenjar getah bening. Jadi ada beberapa yang ketiaknya ada benjolan. Nah, seperti itu pembesaran kelenjar getah bening di situ. Pada tumor payudara ada juga yang tumornya di payudara tapi ada benjolan juga di ketiak gitu. Jadi sebenarnya jenengan mau ada benjolan dimanapun segera periksakan aja. Itu jauh lebih aman dan itu bisa menenteramkan hati kalau sudah diperiksakan. Ya, benjolannya semua, maksudnya yang kanker. Iya. Kalau kanker biasanya keras, batasnya tidak tegas, jadi keras banget, batasnya tidak tegas. Kalau yang Cina biasanya tumor payudaranya kayak bola bekel.
bola bekel, tahu kan bola bekel? Jadi kayak kenyal-kenyal gitu. Punyanya ibu dulu bulat kayak bakso tuh loh Bu. Nah kayak bakso, kenyalnya seperti itu. Itu namanya fibroadenoma atau tumor jinak payudara. Itu paling banyak tuh malah tumor jinak payudara itu. Karena memang gaya hidup sekarang dari kecil udah terpapar makan ayam, ya kan? Ayamnya banyak. Malah kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh kalau bisa ayam mungkin tiap hari makan ayam karena pikiran kita adalah proteinnya tinggi, gitu. Benar, proteinnya tinggi. Asal tidak ada riwayat atau resiko tumor payudara, gitu ya. Boleh kok makan ayam, nggak dilarang. Jadi cuma dibatasi jumlahnya. Tapi kalau ayam kampung aman. Karena ayam kampung untuk membesarkan ayamnya kan tidak disontek, tidak ada konsentratnya seperti itu. Telur aman, gitu. Sate apakah nggak boleh? Boleh, sate nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering karena itu dibakar, gitu ya. Jadi karena makanan yang sudah mengalami pembakaran itu ada zat karsinogennya di situ. Gitu. Jadi kenapa orang tua zaman dulu sukanya ngerebus makanan itu sebenarnya itu salah satu gaya hidup sehat. Seperti itu, nggih. Itu Mbak Siska. Oke, atau teman dokter. Terus ada juga nih dok, mungkin untuk deteksi dini ya, screening. Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas buatan? Ya, itu kan cek kesehatan gratis di puskesmas itu kan ada sadanis. Oh, ada sadanis. Yang periksa payudara klinis oleh tenaga medis. Itu kan nanti kalau misalnya dicek oleh tenaga medisnya, bidan atau dokter, ketika ada benjolan nanti kan mungkin bisa dirujuk gitu ya dok ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Juga di rumah kita juga bisa melakukan tadi sadari pemeriksaan payudara sendiri ya. Kalau misalnya mau mantap lagi ya digunakan itu cek kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun kita dari pemerintah. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu bisa digunakan. Jadi penyakit kanker payudara ini sebenarnya bisa disembuhkan asal ya tadi itu tidak datang pada saat stadium yang sudah lanjut atau stadium akhir. Begitu ya dok ya? Betul. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apresiasi untuk Ibu Yuni. Oh, Ibu Vika buah Yuni untuk bisa maju menerima souvenir dari RSUD Merah Putih karena sudah berpartisipasi dalam penyuluhan kali ini. Dapat kalender ini Bu, Masih berlaku ya? masih berlaku. Jadi untuk pengingat. Monggo Ibu, selamat ya Nanti Bu. foto bersama dulu, monggo Ibu. Nanti Monggo, Ibu jangan pergi dulu, kita Monggo, foto Bu. bersama. Ya, ada kenang-kenangan di situ. Ayo kita foto dulu. Oh, iya. Sini Ibu. Ya, sini. Ya. Terima kasih. Monggo, nggih, sami-sami. Terima kasih Dokter Andrif atas informasi yang sangat berharga pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Bisa disampaikan kepada sanak saudara, keluarga, bahkan anak yang sudah remaja. Yes. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang kami sampaikan dalam penyuluhan kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.